Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore kawan pajak semua, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan yang sehat ya. Baik, dalam sore hari ini kami dari tim pajak KPP Probolinggo akan memberikan sedikit sharing ya Kak Citra ya, mengenai salah satu materi yang paling hits di beberapa minggu ini ya Kak Citra ya kayaknya. Apa itu Kak Raffi? Nah, di sini yang akan kami sampaikan adalah mengenai SKB waris Kak Citra. Kayaknya menarik banget ya temanya Kak Raffi ya sore hari ini ya. Tentunya dong, dan pastinya nanti di sini saya Rafin Radian Nurawali dan juga saya Citra yang akan menemani kawan pajak pada sore hari ini. Betul. Oke Kak Raffi, ngobrol-ngobrol tentang SKB. Ini kan kita konsepnya ngobrol santai ya. Santai aja Kak. Benar. Untuk SKB waris ini itu aturannya kan di Per 8 PJ 2025 ya. Itu apa latar belakang penerbitan aturan ini Kak Raffi? Sebenarnya kalau untuk latar belakang penerbitan Per 8 ini kan memang dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri memang terus berkomitmen ya Kak Citra ya. Jadi memang untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam proses adaptasi penggunaan sistem yang baru yaitu Cortex. Oh, jadi memberikan kepastian hukum buat wajib pajak. Tentunya ini menjadikan wajib pajak itu menjadi lebih nyaman ya Kak Rafin ya. Dan juga di Per 8 ini Kak Rafin itu mengatur mekanisme dan tata cara layanan administrasi perpajakan tertentu dalam kerangka implementasi Cortex. Jadi banyak Kak Rafin yang diatur di Per 8 ini. Baik. Nah, Kak Rafin, kapan ini berlaku untuk aturan Per 8 2025 ini? Untuk Per 8 sendiri ini kan resmi ditetapkan mulai berlaku dari 21 Mei ya kayak 2025, dan memang ini juga sebagai landasan hukum untuk memayungi transformasi layanan perpajakan ke arah digitalisasi penuh seperti itu. Baik, berarti resmi dan ditetapkan dan mulai berlaku pada 21 Mei 2025. Benar Kak Citra. Dan latar belakang apa lagi Kak Rafin tentunya untuk diterbitkan aturan ini? Baik, di sini juga tentunya dilatar belakangi oleh kondisi bahwa ketentuan teknis yang berlaku sebelumnya Kak Citra, bahwa memang sebelumnya belum sepenuhnya mampu untuk menjawab kebutuhan layanan di era Cortex ya Kak Citra ya. Aturan lama itu memang perlu diperbarui ya Kak Rafin ya. Jadi untuk aturan lama itu memang mungkin belum sepenuhnya sesuai dengan Cortex ya kawan pajak ya. Jadi di Per 8 ini diterbitkan untuk menselaraskan dengan aturan Per 8 PJ 2025, tentunya untuk memperbaharui, disesuaikan dan bahkan dicabut agar sistem perpajakan yang baru ini dapat berjalan optimal, baik dari sisi teknologi maupun kepatuhan hukum gitu ya. Oke, dengan demikian Per 8 2005 ini tidak hanya menjadi dasar hukum teknis ya kawan pajak ya, tetapi juga bagian dari visi jangka panjang DJP dalam membangun ekosistem perpajakan yang digital, responsif dan ramah pengguna. Jadinya ini akan selaras dengan aplikasi kita yang baru ya, yang teman kawan pajak sudah menggunakan ya selama 6 bulan ini. Jadi sistem kita, yaitu sistem terbaru kita adalah sistem Cortex ya Kak Rafin ya. Sudah berlaku sejak 1 Januari sampai dengan saat ini kita menggunakan sistem Cortex, dan dengan aturan ini itu menselaraskan dengan sistem kita yang terbaru ya Kak Rafin ya. Benar sekali Kak Citra. Nah, aturan apa aja nih Kak Rafin yang ada di Per 8 PJ 2025? Nah, sebenarnya kan untuk Per 8 PJ 2025 ini kan tidak hanya mengatur mengenai SKB ya Kak Citra ya. Jadi sebenarnya ada banyak banget aturan-aturan baru yang memang diatur, dan kalau di breakdown secara satu persatu ini memang sebenarnya ada 13 aturan baru ya Kak ya. Banyak ya Kak Rafin ya. Termasuk ada SKF, ada perubahan metode pembukuan dan tahun buku, kemudian izin pembukuan dalam bahasa Inggris seperti itu. Namun memang untuk sore kali ini kita akan lebih fokus ke permohonan terkait SKB waris Kak Citra. Ya, untuk yang lain nanti mungkin di lain waktu ya Kak Raffi ya. Jadi sore hari ini kita fokus ke SKB atas waris ya Kak Raffi ya. Dan banyak sebagainya yang diatur di aturan PJ 8 ya Kak Raffi ya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam nih Kak Rafin ke dalam SKB waris itu apa sih sebenarnya ya Kak Rafin ya? Kalau kita mengacu ke warisan ya, maksudnya warisan ini kan dalam dasar hukum ya Kak ya. Ini kan sebenarnya menyebutkan bahwa warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa hak maupun kewajiban yang dapat dinilai dengan uang Kak Citra. Dan memang
untuk kali ini ya, tema kali ini mengenai pajak warisan merupakan salah satu topik yang sering menimbulkan pertanyaan Kak di tengah masyarakat, karena terutama ketika menerima harta peninggalan dari keluarga yang telah meninggal dunia seperti itu. Oh, pantas juga di KPP Probolinggo banyak ya Iya, Kak Rafin ya untuk beberapa permohonan ini, SKB bener Kak atas Citra. pajak warisan ini ya. Mm-mm, Nah, tapi mungkin belum banyak yang memahami ya Kak Rafin ya, apakah mm-mm, itu pajak warisan, bagaimana betul. aturannya, dan kewajiban perpajakan apa saja yang mungkin Mm-mm. timbul dari pengalihan harta tersebut. Nah, Nah, gitu mungkin ya Kak kalau Rafin ya. untuk dasar hukum mengenai pajak tentang warisan tanah dan bangunan ya Kak, mungkin di sini Kak Citra boleh jelaskan sedikit Kak, bagaimana ataupun apa dasar hukumnya mengenai waris ini Kak sendiri seperti di pajaknya. Tentunya ada di dalam ketentuan Undang-Undang PPH ya Kak Rafin ya, di Mm-mm, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang pajak penghasilan, ya. dan juga telah beberapa kali diubah dan terakhir diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 di Undang-Undang HPP di pasal 4 Oke. ayat 1. Nah, Mm-mm. dan juga ada di PP nomor 34 tahun 2016 ya Kak Rafin ya. Ya, Kak Rafin, kalau misalkan Ya. itu kan berarti warisan itu ada proses dari pengalihan ya Kak Rafin ya. Misalkan Benar. pengalihan tanah dan bangunan kepada dari si pemilik waris gitu ya kepada si ahli waris gitu Ya. ya. Nah, itu kan ada penghasilan yang diterima ya oleh si ahli Benar. waris ya Kak Rafin. Nah, kalau misalkan dia tidak mendapatkan misalnya SKB tidak mendapatkan SKB ya, fasilitas ya, itu Fasilitas. berapa itu tarif pajaknya Kak Rafin? Nah, kalaupun memang di sini kawan pajak tidak menggunakan fasilitas, ini memang untuk tarifnya ada dua ya Kak Citra ya. Jadi kalaupun untuk pengalihan mengenai hak atas tanah dan bangunan yang secara umum, yaitu selain rumah sederhana dan rumah susun sederhana, itu mungkin di sini diaturannya diatur di 2,5% dari nilai brutonya Kak. Sedangkan kalau untuk rumah sederhana dan rumah susun sederhana oleh pengembang properti, ini tarifnya ada di 1% dari nilai brutonya Kak Citra. Oh gitu ya Kak Rafin ya. Lalu Mm-mm. bagaimana ketentuan untuk pajak warisan? Pastinya kan ini kan tanah warisan gitu ya Kak Rafin ya. Masa ya harus dikenakan pajak Iya. gitu ya? Benar. Nah, kalau dalam konteks pajak warisan sendiri, ini kan karena memang rumah atau tanah yang belum dibagikan kepada ahli waris, ini kan dianggap sebagai tambahan kekayaan ya, yang Oke. memang berpotensi untuk meningkatkan kemampuan ekonomis dari si penerimanya seperti itu Kak. Jadi saat ahli waris melakukan proses balik nama ke pewaris dan dari pewaris ke namanya, maka memang sebenarnya dikenakan PPh final atas pengalihan hak sebagaimana diatur dalam peraturannya tadi seperti itu Kak. Oke, Namun Hah? nah, untuk pengecualiannya kan memang yang nanti akan kita bahas ya Kak ya mengenai SKB Iya. ini. Jadi nanti akan lebih jelas akan dibantu oleh Kak Citra juga seperti itu. Jadi tenang aja untuk kawan pajak, Mm-mm. untuk pengalihan harta atas waris gitu ya, itu Mm-mm. kawan pajak bisa mendapatkan fasilitas ya Rafin ya, Betul. yaitu ketentuan tentang pembebasan PPh atas Mm-mm. warisan, tapi tentunya ada syarat dan memang yang harus dipenuhi agar kita mendapatkan pembebasan atau fasilitas itu ya Kak Rafin ya. Benar. Nah, untuk syarat dan ketentuannya sendiri ini seperti apa Kak Citra? Apakah memang terlalu banyak atau mungkin susah ya maksudnya untuk dilengkapi untuk kawan pajak sendiri yang ingin mengajukan fasilitas seperti itu? Tentu tidak ya Kak Rafin Oh, ya. tentunya tidak Apalagi ya. dengan adanya Kortek ini, tentunya untuk permohonan SKB waris ini itu sudah dimudahkan Kak Rafin ya. Nah, Oke. untuk penghasilan karena waris itu bisa dikecualikan dari PPh Kak Rafin. Oh, oke. Jadi ahli waris itu tidak wajib bayar PPh final atas pengalihan atau tanah bangunan karena waris gitu ya. Oh, oke, oke, Apabila oke. dia mendapatkan fasilitas tersebut gitu ya. Hmm. Dengan syarat ya Kak Rafin ya, Nah, syaratnya apa nih Kak Citra? dibuktikan dengan surat keterangan bebas dari DCP. Ya, Nah, kuncinya itu ya Kak Rafin, iya. punya SKB dari DCP. Benar gitu. sekali. Nah, untuk yang mengajukan sendiri, nantinya di sini akan diajukan oleh ahli warisnya ya, kawan pajak ya, atau kuasanya. Nah, juga untuk pengajuannya ini sendiri bisa juga disampaikan secara langsung melalui pos ke KPP terdekat, namun juga diproses oleh KPP tempat ahli waris terdaftar yang memang di sini permohonan dilakukan dengan NIK ahli waris bukan NIK pewarisnya, Kak Oh, Citra. jadi di sini ada perbedaan Kak Rafin ya dengan Mm-mm. aturan sebelumnya. Jadi di aturan sebelumnya Mm-mm. itu
pengajuannya memang oleh si ahli waris, tapi itu atas nama pewaris Kak Oh Raffi. gitu. Iya, dan diajukan itu di tempat subjek terakhir si pewaris yang Warisnya. memberikan waris. Nah, Oke. untuk di aturan PER ini itu Mm-mm. sudah disesuaikan dengan aplikasi sistem kita juga, Ha-ha. bahwa pengajuan nanti disampaikan secara langsung atau pos atau ke KPP terdekat oleh si ahli waris tersebut. Nah, Oke. jadi permohonan itu akan diproses di mana ahli waris terdaftar Kak Rafin. Oh, Jadi baik. misalnya contohnya nih Kak Mm-mm, Rafin ya, contohnya. saya ini kan ahli waris nih Kak Rafin Oke. ya. KTP saya itu terdaftar di Jogja Kak Rafin Oke, ya. benar. Tapi saat Jogja. ini posisi saya di Probolinggo Kak Rafin. Mm-mm. Aduh jauh ya. Jauh Kalau banget misalnya ya. saya harus ngurus Ke ke Jogja. Jogja. Ha-ha. Nah, ternyata Kak Rafin, kita ketika mau mengajukan SKB ini bisa di Mm-mm. KPP terdekat loh. Oh bisa ya Kak ya. Iya, jadi aku bisa mengajukan di KPP Probolinggo atau yang dekat Ha-ha. dengan tempat kita saat ini Sekarang berada ya. Oh, gitu. jadi memang tidak perlu jauh-jauh ke KPP terdaftarnya gitu ya Kak ya. Iya, walaupun nanti Kak Rafin untuk pemrosesan itu akan Ha-ha. diproses di KPP terdaftar. Oh, Tapi oke. kita dapat mengajukan di KPP terdekat. Nah, itu kan keuntungan dengan Kortek ya Kak Rafin ya, Iya, borderless ya katanya ya. Dan memang kan juga untuk pengajuannya tadi selain memang bisa diajukan di KPP terdekat, ini kan juga sebenarnya kita sudah ada Kortex ya Kak Citra ya, Oke. yang memang sekarang alhamdulillah bisa memudahkan ya, maksudnya untuk permohonan wajib pajak termasuk untuk permohonan SKB yang ini juga Kak. Nah untuk online-nya ini sendiri memang nantinya akan diajukan melalui Kortex akun ahli warisnya. Dan juga nanti untuk kode layanannya, nanti kawan pajak bisa pilih yang kode layanan AS19 SKB PPH, kemudian pilihnya yang AS1905 di mana di situ tertera SKB PPH atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi memang sekarang kawan pajak tidak perlu untuk susah-susah ataupun datang langsung ke KPP seperti itu Jadi Kak. kalau misalnya aku mager gitu ya Kak Rafin ya, nggak pengen atau terkena sinar matahari gitu, Oke, boleh. itu aku bisa mengajukannya dari rumah saja ya. Bisa Kak, dari rumah bisa, dari tempat kantornya Kakak juga bisa. Pokoknya sekarang karena adanya Kortex semuanya serba Serba mudah. online Serba ya. online, jadi semuanya bisa diajukan dari mana saja. Lebih hemat waktu, hemat Iya. biaya ya Hemat Kak Rafin. waktu, hemat biaya juga seperti itu Kak Citra. Oke lah, kalau misal Kak Raffi dalam hal lebih dari satu ahli waris gitu kan, itu bisa diajukan oleh siapa ini Kak Raffi ya? Misalkan ya, yang meninggal itu bapak gitu kan, Baik. punya istri masih hidup dan keempat orang anak gitu kan, berarti ahli warisnya ada 5 ya Kak Raffi Iya, ya. benar Kak Citra. Nah itu bisa diajukan oleh Nah, kalau memang di sini ya, ahli warisnya ada lebih dari satu, ini bisa diajukan oleh salah satu ahli warisnya saja Kak. Nah, namun memang dengan sepengetahuan ahli waris yang lain, sebagaimana nanti ada formatnya juga di surat pernyataan pembagian waris di Per 08 tahun 2025 itu Kak. Oh, jadi nanti di surat pernyataan itu akan ada format atau kolom terkait ini ya, penandatanganan oleh semua ahli waris ya Kak Iya, Raffi jadi ya. memang harus disetujui semuanya juga karena memang yang bisa mengajukan tadi adalah salah satu ahli waris dan memang untuk persetujuannya juga nanti perlu dari setiap ahli warisnya yang ada seperti itu Kak. Oke, kalau mau lihat surat pernyataan tinggal cek di Per 8 tadi ya Kak Rafin ya, Bisa di Per 8 2000. lampiran ya Kak Rafin ya. Bagian lampiran sudah lengkap banget itu. Oke, berarti jangan lupa untuk isi surat pernyataan untuk pembagian warisnya ya kawan pajak ya. Nah, sekarang dokumen apa yang harus saya siapkan nih Kak Rafin kalau saya mau mengajukan surat permohonan SKB? Nah, untuk dokumen permohonan, nah ini kan ada beberapa dokumen ya Kak yang perlu dilengkapi. Yang pertama pastinya surat permohonan SKB-nya Kak. Jadi memang nanti untuk surat permohonan SKB ini kan bisa di-download juga ya di lampirannya tadi Per 8 tahun 2025. Nah, nanti diisi secara lengkap oleh si ahli waris tadi. Kemudian yang kedua juga ada surat pernyataan pembagian waris yang juga sebenarnya sudah ada formatnya di lampiran Per 08 tahun 2025 Kak. Oke, dan jadi di di permohonan itu memuat identitas gitu ya Kak Rafin. tentunya Apa saja ada. itu Kak Rafin? Nah, untuk identitasnya nanti memang perlu diisi secara lengkap, antara lain adalah namanya, kemudian NIK atau NPWP-nya, kemudian alamatnya juga, lalu yang tentu dari yang dialihkan ya Kak ya, antara lain adalah rincian objek pajaknya NOP, NIB, alamat, luas, kemudian nilai pengalihan, dan juga tadi yang sebelumnya sudah dikatakan perlu ditandatangani oleh seluruh ahli warisnya, seperti itu Kak Citra. Oke, dan juga kalau mungkin nanti mau ditambahin dokumen lain sebagai pendukung ya Kak Rafin ya, itu nanti boleh kawan pajak untuk tambahkan gitu, untuk lampirkan gitu Nah, ya. benar.
tentunya itu kan akan memudahkan peneliti gitu ya Betul, Kak Rafin, karena iya. SKB ini akan diteliti dulu ya. Benar, oleh Kak Citra juga ya Kak ya? Iya, Kak Rafin juga. Benar. Nah, untuk pemenuhan syaratnya sendiri Kak, ini nanti ketika memang dokumennya sudah lengkap nih, kira-kira penelitian material ataupun maksudnya isinya apa saja yang memang harus dicek dari si penelitinya ini Kak? Nah, itu dia Kak Rafin. Mm-mm. Kita harus benar dan sesuai ya yang Mm-mm. disampaikan atau yang diisi, karena nanti Oke. kita akan cross check dengan lampiran atau yang Dokumennya dipersyaratkan tadi ya? ya dokumen tadi ya, Mm-mm. misalnya identitas ahli waris dan pewaris serta Oke. detail objek warisnya nih Kak Rafin ya. Benar-benar. Misalnya NOP-nya berapa nomornya, itu NIB yang ada di sertifikat, Oke. alamatnya di mana, luas tanah dan bangunan dan nilai pengalian. Nah, ini kita harus teliti Kak Rafin, apakah memang sudah sesuai atau sudah benar atau belum. Benar. Tentunya memang harus sesuai semua ya Kak, biar bisa Iya, diproses ya Kak ya. betul. Betul. Kemudian apa lagi Kak misalnya Nah, dokumen? jangan lupa nih Kak Rafin ya, Mm-mm. untuk kelengkapan dokumen yang surat pernyataan pembagian waris dan dokumen lain Mm-mm. yang diperlukan terkait pemenuhan kebenaran identitas dan detail objek waris ya, seperti tadi ya Kak Rafin ya, kalau memang ingin ditambahkan gitu ya Kak Rafin Oke, ya, misalkan ada surat keterangan gitu ya Kak ya. Iya, Maksudnya yang kalau ada beda nilai atau beda nama nama gitu ya misalnya biasanya ya. namanya Mm-mm. siapa ya? Namanya Kak Citra. Nah, ya Kak Citra ya. Benar. Namanya jadi Kak Citru. Nah, kan beda ya Kak ya. Beda ya. Harus disesuaikan ya, berarti ada surat keterangannya gitu ya. Ya, dan satu lagi Kak Rafin ini yang Apa tuh? penting ya, untuk persyaratan ahli waris ini Mm-mm. ada yang harus dipenuhi Kak Rafin. Oh, oke. Jadi ahli waris yang mengajukan ya Kak Rafin ya, bahwa nanti kita akan cek yaitu bahwa si ahli waris tersebut sudah mengajukan SPT tahunan 2 tahun terakhir itu sudah dilaporkan. Oh, oke. Gitu. Kalau belum ya nanti dilaporkan dulu gitu Oh, ya. benar. Nah, jika dia PKP Kak Rafin, maka dia sudah harus lapor SPT masa PPN 3 masa terakhir. Oh, Itu sudah harus dilaporkan. harus dilaporkan juga ya Kak Citra ya. Betul. Oke. Lalu tidak punya hutang pajak gitu ya. Oke, Kalaupun punya Kak Rafin, dia sudah ada izin untuk mengangsur atau atas izin untuk penundaan. Oh, gitu ya, Begitu, Kak benar. Jadi Raffi. memang untuk ahli warisnya perlu dicek juga ya Kak, yang sebagai yang mengajukan tadi ya, SKB-nya tadi ya. Iya, betul Kak Rafin. Dan yang terakhir Kak Rafin, tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan. Tentu saja ya Kak ya. Oke. Nah, untuk kemudian ketika dokumennya sudah lengkap nih Kak, kemudian isinya sudah dicek semua, sudah sesuai ya, misalkan tadi sudah lapor SPT, kemudian tidak ada tunggakan. Lalu untuk prosesnya sendiri dan waktu penerbitannya ini kira-kira berapa lama ya Kak ya? Oke, DJP menerbitkan SKB itu maksimal 3 hari kerja Kak Rafin. Oh, oke. Setelah permohonan lengkap diterima. Diterima. Cepet ya, 3 Cukup hari kerja cepet loh itu Kak. kawan pajak. Nah, kalau Kemudian? Kak Rafin, kalau dia dalam 3 hari nggak ada jawaban gitu kan, permohonan itu dianggap dikabulkan otomatis. Oh, gitu. Dan nanti SKB terbit maksimal 2 hari kerja berikutnya. Begitu. Oke. Jadi memang termasuk cepat ya Kak, karena 3 hari kerja sudah diterbitkan SKB-nya, dan kalaupun memang tidak ada jawaban dalam 3 hari berarti dianggap udah otomatis diterima begitu ya Kak ya? Betul Kak Rafin. Oke. Nah, Nah, mungkin ini ada tambahan aja ya Kak Rafin ya. Kalau jika wajib pajak atau kawan pajak ini melakukan permohonan itu secara online ya Kak Rafin Iya. ya. Nanti dipastikan ketika di menu Kortek itu sudah muncul status dengan kasus sedang dalam proses, Oke. tidak ada tindakan yang dapat dilakukan saat ini. Oh, gitu. Jadi harus sampai di tahap itu Kak Rafin. Jadi memang harus sampai muncul tulisan itu supaya memang anggapannya permohonannya sudah dikirim gitu ya Iya, Kak ya? sudah dipindahkan ke kita gitu Oh, Kak oke, Rafin. siap. Jadi dari segi wajib pajak atau kawan pajak itu sudah tidak bisa melakukan tindakan gitu lagi ya. karena tinggal menunggu untuk hasil SKB-nya gitu. Oke, baik. Dan berarti memang setelah tadi dikirimkan melalui Cortex, kemudian dicek ya Kak ya oleh tim penyuluhnya, nanti ketika memang sudah semuanya sesuai, seharusnya dalam jangka waktu yang disebutkan tadi sudah terbit ya Kak ya SKB-nya begitu ya. Betul sekali. Oke. Baik Kak Rafin, yang harus diperhatikan ya Kak Rafin ya, jika ternyata SKB tidak seharusnya diterbitkan karena tidak memenuhi ketentuan nih ya, maka ahli waris tetap wajib bayar pajak
PPHTB-nya gitu Kak Oke, Raffi. jadi kalaupun memang tidak memenuhi syarat ya berarti tetap harus Iya, membayar karena sesuai ketentuannya Kak ya? iya karena dianggap tidak mendapatkan fasilitas tadi Kak Raffin Oke, ya benar-benar. gitu. Ya, jadi kawan pajak pastikan kelengkapan dokumen dan Betul. isinya pun juga harus sesuai ya Kak Iya ya? benar dan sesuai gitu ya Kak Mm, Raffin mm, ya. mm, mm. Nah ini Kak Raffin, Mm-mm. ketika kita nanti mau mengajukan gitu kan, Ya, sekarang si ahli waris ini kita menggunakannya NIK gitu oke. atau NPWP Mm-mm, gitu ya. benar-benar. Jadi bukan identitas dari pewaris lagi, tapi Oh, identitas oke. dari ahli waris Mm-mm, gitu ya. mm-mm, mm, baik. Tapi meskipun demikian kita tetap akan menginput data pewaris Pewarisnya. dalam permohonan. Oke, jadi memang istilahnya yang mengurus memang si ahli warisnya ya Kak ya? Iya. Karena nggak mungkin juga kalau Iya, yang ngurus yang ngurus sendiri ya Kak ya, iya. yang pewarisnya kan sudah tidak ada begitu. Oke, oleh karena Oke. itu Kak Rafin untuk aturan yang Per 8 PJ 2023 dan SE 2000 Mm-mm. SE 20 PJ 2015 Mm-mm. tidak berlaku Kak Rafin. Oh, sudah dicabut ya? Iya, Karena sudah ini tadi ya, Per 8 iya tadi ya Kak ya? diterbitkan Per 8 PJ Oh, 2025. oke. Gitu. Nah, kemudian Kak Citra? Nah, satu lagi Kak Rafin, wah banyak banget nih namanya. Boleh, nggak apa-apa Kak. Jadi dipastikan oleh kawan pajak agar dapat dimanfaatkan oleh validasi ini di PPN. Jadi setelah SKB waris itu kan akan divalidasi di BPN ya. Benar. Nah, pastikan produk SKB itu sudah muncul dalam portal wajib pajak. Nanti di menu layanan wajib pajak, layanan administrasi, di daftar fasilitas saya. Nah, kalau sudah muncul di daftar fasilitas saya atas SKB itu sudah bisa divalidasi di BPN. Artinya datanya sudah terkonek gitu kan. Oke, Keren ya. keren ya memang Cortex ya Kak ya. Jadi memang kawan pajak juga harus pastikan tadi ya di daftar fasilitas supaya memang ketika memang SKB sudah terbit dan di situ sudah muncul berarti memang nanti bisa divalidasi dan bisa mendapatkan fasilitas tadi ya Kak ya. Betul sekali. Oke. Nah, Kayak udah ini ya udah banyak ya kita. Iya. Udah jelas ini Kak Raffi. kayaknya kawan pajak iya sudah cukup jelas ini karena memang sebenarnya lumayan simpel ya Kak ya, maksudnya untuk pengajuan SKB-nya ya tidak perlu banyak dokumen yang bagaimana begitu ya Kak ya. Betul Kak Raffi. Oke. Dan jangan lupa ya Kak Raffi kalau nanti sudah berhasil gitu ya, jangan lupa untuk harta tersebut dilaporkan di Oh ya SPT. jelas karena kan memang untuk setiap wajib pajak perlu melaporkan SPT-nya nanti ya Kak ya. Dengan real ya, Kak. Keadaannya Iya, keadaan betul. realnya, keadaan sebenarnya makanya untuk kawan pajak juga nanti kalaupun sudah dapat SKB ya maksudnya bukan semerta-merta tidak perlu lapor SPT ya Kak ya. Betul Berarti sekali. tetap harus lapor SPT-nya tadi untuk pengalihan tanahnya sudah dapat fasilitas tadi begitu. Oke, kira-kira sudah cukup ya Kak Raffi apa yang kita sampaikan? Nah, kira-kira mungkin ataupun kawan pajak apakah ada yang bertanya kira-kira Kak di kolom komentar? Karena sepertinya sudah cukup jelas ya Kak ya. Maksudnya Iya. tidak perlu ada yang ditanyakan ataupun kalau mungkin nanti ada yang ditanyakan bisa juga untuk datang langsung ke KPP terdekat begitu ya Kak ya. Iya. Dan juga nanti ataupun bisa juga menghubungi kering pajak ya di 1500200 begitu. Betul sekali. Kalau mau mampir ke KPP Probolinggo boleh Boleh, banget ya. boleh Kak banget Raffi nanti ya. langsung disambut Iya, dengan Kak Kak Citra. Raffi. Dua-duanya ya Kak ya. Iya, Dua-duanya oke. nanti kita sambut bersama begitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Nah, mungkin coba kita cek dulu Kak. Apakah Cek dulu. Oke. Gimana sis? Tidak ada ya. Oke. Kayaknya memang teman-teman Kayak udah jelas ya. berarti kan memang sudah jelas ya kayak karena teman-teman sebenarnya sudah paham dan sudah mengerti kayaknya untuk Iya. mengajukan fasilitas ini tadi seperti itu. Dan mudah ya Kak Rafin ya. Tentunya karena juga dipermudah dengan Cortex semuanya serba online. Kawan pajak tidak perlu untuk datang langsung ke KPP seperti Betul itu. sekali. Oke. Baik, mungkin kalaupun memang sudah tidak ada pertanyaan ya Kak di kolom komentar ataupun memang sudah cukup jelas, sesi hari ini akan kami cukupkan begitu ya Kak ya. Iya betul sekali Kak Kalau Rafin. memang seperti itu, kami berdua mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Nah, nanti kita akan berjumpa kembali dalam sesi berikutnya, begitu ya Kak ya. Betul sekali. Baik. Oke, terima kasih Kak Terima Rafin. kasih untuk kawan pajak pajak. semua. Pajak Pajak kuat, kuat, APBN sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.